Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rul Malik. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu kriteria penilaian atau asesmen ujian tengah semester Praktikum Teknologi Nirkabel yang diampu oleh Bapak Alif Subardono. Nah, teman-teman, pada topologi yang diberikan terdapat 4 buah router, yang mana satu router berperan sebagai AP atau router master dan 3 router lainnya yang berperan sebagai repeater dengan mode WDSLAV. Pada video ini kita hanya berfokus pada konfigurasi WDSLAV saja karena saya sendiri berperan sebagai repeater. Perlu diingat teman-teman bahwa konfigurasi yang saya lakukan ini akan berhasil jika AP bridge atau router master telah selesai dikonfigurasi. Karena pada topologi ini kita sebagai repeater hanya mengambil konfigurasi milik AP secara dynamic atau dinamis. Langsung saja kita masuk ke konfigurasi yang saya lakukan pada aplikasi Winbox. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengkonfigurasi untuk interface mesh pada router yang saya gunakan. Untuk konfigurasinya tidak ada perbedaan pada perangkat repeater lainnya, kita hanya perlu masuk ke menu mesh, lalu pada menu mesh kita klik tombol icon plus. Setelah itu kita bisa menentukan nama interface mesh yang akan kita gunakan. Dan pada video kali ini dan pada kasus kali ini saya menggunakan nama mesh 1. Kemudian kita akan menyalakan interface wireless WLAN 1 pada menu wireless. Kita klik tombol icon dan kita aktifkan WLAN 1. Kemudian kita akan melakukan proses scanning untuk mengambil SSID yang digunakan oleh access point pada kelompok saya. Nah, setelah kita mengambil access point atau mengambil SSID dan frekuensi yang digunakan pada access point, kita akan mengubah mode yang sebelumnya station bridge menjadi mode WDSLAV. Tidak lupa juga kita akan masuk ke menu WDS. Setelah itu kita ubah metode WDS yang digunakan menjadi dynamic mesh dan interface port yang digunakan pada WDS itu adalah mesh yang sebelumnya kita buat, yaitu mesh 1. Selanjutnya, kita juga akan menentukan interface yang akan masuk ke dalam jaringan mesh yang sudah saya buat. Di sini saya akan masukkan interface WLAN 1 dan interface Ether 1 pada jaringan mesh yang telah saya buat. Untuk melakukan hal tersebut, kita dapat memasuki menu mesh, lalu pilih port, dan kita pilih tombol icon plus. Nah, sebelumnya teman-teman dapat dilihat pada port yang saya gunakan untuk interface mesh itu pada jaringan mesh, terdapat WDS1, WDS2, dan WDS3 dan indikator D, yang mana hal ini dapat terjadi karena saya menggunakan metode dynamic mesh dan mengambil port yang ada pada access point, yaitu WDS1, WDS2, dan WDS3. Yang mana WDS1 dan WDS2, WDS3 ini dibuat secara statik oleh access point. Dan karena kita sebagai repeater mengambil konfigurasi yang dilakukan access point, maka otomatis pada jaringan mesh saya terdapat port yang ditambahkan secara otomatis oleh access point. Kemudian kita akan menambahkan IP address yang digunakan untuk mengidentifikasi interface yang saya gunakan, yaitu IP address untuk WLAN 1 dan IP address untuk Ether 1. Untuk melakukan hal tersebut, kita dapat masuk ke menu IP, lalu pilih addresses dan klik tombol icon plus. Nah, pertama kita tambahkan dulu IP address yang mengidentifikasi untuk interface Ether 1, yang mana yang interface Ether 1 adalah interface yang menghubungkan router dengan komputer secara menggunakan kabel Ethernet. Dan pada interface Ether 1 ini saya akan memberikan IP 192.168.24.1/24. Selanjutnya kita akan menambahkan IP address untuk interface WLAN 1, yaitu 10.10.4.24/24. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan rute untuk router saya menuju router-router yang lainnya.
Nah, pada penambahan rute kali ini saya akan menambahkan 3 buah rute untuk ke akses point dan kedua repeater lainnya. Yang mana hal ini bertujuan agar komputer saya atau router saya dapat melakukan ping ke repeater lain dan akses point. Nah, pertama saya akan menambahkan gateway untuk router saya dan akses point yaitu 10.10.4.21. Kemudian saya akan menambahkan gateway untuk router saya dengan router Rizky rekan saya yaitu 10.10.4.22, dan saya akan menambahkan rute terakhir atau gateway terakhir yaitu 10.10.4.23. Ini untuk jalur antara router saya dengan router rekan saya yaitu Vika. Nah, kemudian saya akan melakukan konfigurasi DNS. Untuk melakukan konfigurasi DNS, kita dapat masuki menu IP, lalu pilih DNS, dan pada parameter servers, kita isi DNS yang dimiliki oleh ISP UGM, yaitu 10.13.10.13 dan 10.18.10.18. Kemudian, kita akan melakukan konfigurasi firewall NAT dengan action masquerade dan change source NAT. Kemudian out interface-nya adalah interface mesh 1 yang telah kita buat. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP untuk komputer kita. Dapat dilihat pada gambar teman-teman telah dilakukan konfigurasi IP komputer yang saya gunakan, yaitu 192.168.24.2 dengan subnet mask 255.255.255.0, atau bisa dibilang ini /24 lah gampangnya teman-teman. Dan gateway atau rute yang saya tambahkan adalah 192.168.24.1, yang mana ini merupakan IP address dari router saya sendiri. Kemudian saya juga menambahkan DNS pada komputer saya 10.13.10.13 dan 10.18.10.18. Setelah itu kita akan melakukan tahap pengujian, yang mana saya akan melakukan ping terhadap masing-masing router yang ada pada topologi jaringan saya dan komputer yang ada pada topologi jaringan saya. Setelah itu saya juga akan melakukan mesh traceroute pada masing-masing MAC address router yang ada pada topologi jaringan saya. Terakhir juga saya akan mencoba melakukan tes ping untuk menguji keberhasilan internet yang saya dapatkan dari akses point.